Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tu'tu syai'an ba'da kalimatil ikhlas misla al-afiyah fas'alul afiyah. Kalian tidak akan pernah dikaruniai oleh Allah setelah kalimat tauhid seperti kesehatan yang prima. Karena itu mintalah kepada Allah kesehatan itu. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jamaah yang mulia, pada kesempatan siang ini kita akan mendiskusikan syarat ikhlas. Setelah 2 episode kita mendiskusikan pengantar dan beberapa hadis yang terkait dengan ikhlas, pada hari ini kita akan melihat syarat ikhlas. Pertama, kita harus bisa mengetahui bahwa sifat ikhlas tidak akan pernah menyatu dengan sifat ingin selalu dipuji. Jadi ingin selalu dipuji ini bisa muncul dalam bentuk riya, bisa muncul dalam bentuk ujub. Ya, jadi potensi paling lemah dari keinginan untuk dipuji itu adalah ujub. Ujub itu adalah sikap senang mendengar atau bangga terhadap perilaku yang dikiranya itu adalah perilaku-perilaku hebat, walaupun dia tidak menuntut orang lain memujinya. Tapi pada tingkat lebih tinggi dia sudah mulai mensosialisasikan amal atau perilaku itu dan berharap orang lain memujinya. Nah, itu dia yang disebut dengan riya. Dan riya ini kata Nabi syirik. Dan dia masuk peringkat syirik yang asghar, paling kecil. Kalau sudah sampai pada syirik asghar, maka disinilah kenapa kita tidak usah memberikan pujian kepada orang yang melakukan kebaikan, karena apa yang dia lakukan belum tentu ikhlas, sehingga nggak urusan kita memujinya. Urusan kita adalah ketika orang melakukan kebaikan, supportlah kebaikan itu agar dia langgeng dalam kebaikan itu. Karena ada orang yang kita sudah, jangankan orang lain, kita saja sudah bisa menduga bahwa kebaikannya ini akan berlaku sementara saja. Nanti paling kalau sudah habis event ini selesai, udah berhentinya kebaikannya itu. Nah, jadi kita saja sudah bisa mengukur. Nah, supaya ukuran kita itu tidak terwujud, maka kita harus mensupport dia agar misalnya event itu pun berakhir, dia tetap melakukan kebaikan itu. Itulah tugas kita sebenarnya kalau melihat orang baik. Makanya teman baik itu indikasinya tidak teman yang suka memuji kalau kita benar atau kalau kita melakukan kebaikan. Berhati-hati dengan orang yang kalau ketemu kita kerjanya memuji saja. Karena pasti orang ini jauh lebih lemah dari yang kita bayangkan, dan sepertinya yang dia pujinya bukan kita. Sedikit sekali orang memuji orang lain karena dia tidak punya kepentingan. Biasanya dia punya kepentingan itu. Kalau pujian dia sampaikan secara berulang. Apa saja yang kita buat pokoknya benar. Ya, sampai jelas-jelas yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan sekalipun, dia tetap memujinya, itu masalah itu. Ya. Kedua, jadi tadi tidak akan pernah bersekutu dengan keinginan untuk selalu dipuji dan tamak dalam hati manusia. Tamak ini rakus dia. Perumpamaan dari upaya menyatukan ini. Jadi kalau bisakah ikhlas bersekutu dengan keinginan dipuji? Bisakah ikhlas bersekutu dengan kerakusan terhadap dunia? Jawabannya itu seperti minyak sama air, nggak akan menyatu. Ya, walaupun dicemplungkan sama dengan berbagai cara, minyak tidak mau bersekutu dengan air. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi, jika jiwa seseorang memanggilnya untuk ikhlas, yang pertama harus dilakukannya adalah dia harus mendatangi ketamakannya lebih dahulu. Setelah itu, dia menyembelih. Ini pakai bahasa majas ini. Menyembelih ketamakan itu dengan pisau keputusasaan. Setelah itu, temuilah rasa selalu ingin dipuji dan hadapi dia dengan kezuhudan. Jadi apa yang dimaksud dengan putus asa? Jangan pernah berburu dunia karena kita akan lelah.
Berapa banyak orang yang telah mengakhiri hidupnya dan dia sudah berada di antara pacakan-pacakan nisan itu di dalam perut bumi, belum tentu sudah selesai cita-citanya. Tidak sedikit orang yang cita-citanya, rencana hidupnya belum selesai, tapi Allah sudah memanggilnya. Maka putuskan hubunganmu dari cinta dunia. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi, tapi Pak Ustadz, kalau begitu artinya kita tidak boleh lagi berambisi. Salah. Itu yang harus digarisbawahi, salah. Yang dimaksud di sini adalah merubah settingnya. Kalau selama ini the ultimate goalnya atau yang menjadi tujuan akhirnya adalah dunia itu. Coba kita lihat, ada berapa orang yang habis-habisan jadi pengusaha, berhasil terus berhasil. Nah, yang bisa membedakan ini pengusaha lurus atau pengusaha tidak dari sisi pendekatan syariat, tinggal tanya, kau mau apa rupanya dari luar biasanya banyaknya hartamu itu? Mau cari apa di situ? Mau ngapain? Biasanya kalau tujuannya bukan lillahi ta'ala, ya kita kan supaya terpandang, supaya orang tahu kita berhasil, dia berhenti cuma di situ saja. Jadi mutar-mutar, tidak ada untungnya, tidak ada yang bisa memberi manfaat bagi akhiratnya. Nah, sesuatu yang bisa memberi manfaat itu yang pernah saya bilang. Saya terus terang kalau cuma penghasilan 10 juta nggak cocok sama saya. Jadi mau berapa? Saya mau 200 juta. Tuh, kok sampai 200 juta mau apa kok? Kampung saya itu banyak kali orang susah. Udah berbagai cara aku upayakan untuk mencari bagaimana bantuan sana sini. Tapi kadang orang bisa bantu sekali, nanti bulan depan tidak bantu. Sementara orang susah ini belum keluar dari masalahnya. Aku tahu betul mereka itu tidak mau sholat bukan karena mereka tidak mau sholat, tapi mereka disibukkan dengan kelemahan ekonominya. Jadi aku sudah berpikir akan merancang satu hal yang kurasa modalnya 200 juta. Duh, siapa yang melarang kita untuk kemudian mengejar itu semua? Bahkan pada tingkat minimal, nggak pun itu kepikiran sama kita, berapapun jumlah harta kita kalau sudah melampaui zakat, batas minimal zakat, maka kita harus mengeluarkannya secara wajib. Suka tidak suka, mau tidak mau, semakin banyak harta kita, semakin menguntungkan bagi orang susah. Kenapa? Wajib disalurkan untuk mereka. Nah, itu nggak usah dipikirin, itu pasti otomatis dia sifat. Jadi kita harus bilang, aku udah nggak penting lagi, terus terang sama aku. Ambisi dalam hidupku memang aku bisa jadi pemimpin, tapi tidak menghalalkan semua cara untuk jadi pemimpin. Ambisi dalam hidupku, aku ingin populer, tapi aku juga tidak ingin bahwa di mana popularitas itu adalah popularitasku, tapi popularitas yang akan menjadi media orang mendekati agama Allah ini. Nah, itu yang harus kita paham. Kemudian bagaimana kita bisa memutus rasa ingin dipuji adalah bersikap zuhud. Kadang-kadang kalau berkaca ibu muncul rasa merasa cantik pula awak ini udah. Coba ingatkan bahwa kepada diri kita sendiri bahwa kecantikan itu di dalamnya masih ada sesuatu yang jika tersayat sedikit saja, maaf kita kelupas saja ini pembungkus luar ini, istilahnya kulit ari ini kita kelupas saja. Saya khawatir tidak ada lagi orang yang akan memuji-muji kita. Lemah kali sebenarnya. Posisi lemah ini jangan merasa hebat. Maka zuhudlah terhadap dunia. Zuhud itu Bapak, Ibu, saya pernah tapi sudah meninggal orangnya. Jadi kalau saya bilang ini orang dari sisi karir nyaris sempurna keberhasilannya, walaupun itu mata zahir saya itu. Ya, saya pernah datang ke rumahnya. Begitu nyampe pertama sekali ada rasa kagum yang luar biasa melihat besarnya rumah beliau, luasnya halamannya, dan banyaknya mobil-mobil yang kelasnya tidak kelas biasa. Saya disambut karena waktu itu saya belum kenal. Jadi oleh seorang yang ngurusin parkir saya. Jadi ya suruh muter belok kanan kiri sampai akhirnya berhenti dan dia salami saya dan dia memperkenalkan diri dia adalah si Anu, si pemilik rumah itu. Padahal itu sudah banyak orang duduk untuk menghadiri sebuah acara di mana saya memberikan tausiah. Belakangan saya semakin mengenal, itulah yang saya dapat kasih contoh bahwa sepertinya itu ciri orang zuhud terhadap dunia. Dia bukan tidak punya, tapi dia tidak cinta dunianya itu. Kita tidak dilarang mengumpulkan, tapi mencabut rasa cinta itu. Itu yang paling payah itu.
Kalau ibu sudah cinta kali sama tas misalnya, yang tas itu adalah tas kesekian dari tas yang dimiliki, ibu tidak akan berani dan mau melepasnya walaupun sebenarnya tidak bermanfaat bagi ibu. Sama kita juga begitu. Karena cinta kali dengan kedudukan, kita akan berupaya agar itu bersama kita. Padahal sebenarnya jangan pernah mencintainya, karena dia akan memerangkapmu, menyanderamu untuk kemudian membuatmu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Karena kalau sempat kita mencintai, dalam arti kata kita pasti akan merawat, kita pasti akan menjadi hamba dari yang kita cintai, dalam tanda petik. Ya. Nah, apa yang kita maksud dengan zuhud di sini adalah menghilangkan racun atau pengaruh nafsu dari mencintai dunia. Tidak sedikit orang-orang yang berhasil di saat dia memiliki kekayaan luar biasa, dia tidak mencintainya sehingga kelihatan. Bukan kemudian, Pak, jangan pahami orang zuhud itu adalah orang yang bajunya lusuh padahal duitnya banyak. Orang zuhud itu adalah orang yang sendal jepitnya harga murahan padahal dia punya duit banyak. Enggak begitu memahaminya. Memahaminya adalah dia memang tampil dengan stylenya, tapi kelihatan dari akhlaknya dia tidak membedakan siapapun manusia yang bertegur sapa dengannya. Tidak membedakan siapa yang harus bergaul dengannya. Dia akan tidak melihat bahwa ini orang biasa, ini orang luar biasa, maka aku harus lebih respect sama orang luar biasa. Karena luar biasa atau tidak orang itu, jika sudut pandangnya dari kedudukan di antara makhluk, itu masih belum jujur di hadapan Allah. Karena semua manusia di hadapan Allah sama. Satu hari pernah masuk Abu Sufyan, waktu itu minta waktu ketemu Presiden Umar bin Khattab. Cuma karena dia minta waktu, namanya juga jumpa presiden, jadwal antrinya kan banyak, disuruh antri dulu oleh ajudan. Tak lama kemudian masuklah Bilal bin Rabah dan beberapa sahabat-sahabat miskin. Nah, ketika satu tamu keluar, ajudan manggil Bilal. Pak, dipanggil bapak. Abu Sufyan yang bangsawan baru masuk Islam ini terkejut. Apanya? Kok jadi nggak adil begini? Saya udah antri di luar loh, kata dia sama ajudan. Kenapa dia dipanggil di luar? Wah, ini nepotisme ini tidak benar ini. Katanya Umar itu Al-Faruq, tapi kenapa jadi begini? Dengar sama Umar, ribut apa kalian? Dia keluar. Ada apa rupanya? Ya, cobalah Umar. Yang di luar datang aku, di luar antri aku. Bilal baru aja duduk. Kenapa kau suruh dia di luar masuk? Kau di luar rupanya masuk Islam dari dia. Di mana kau waktu dia digeret orang ke tengah padang pasir, disiksa? Siapa kau waktu itu? Siapa kau waktu itu pada perang Badar? Siapa kau waktu pada perang Uhud? Dan siapa Bilal waktu itu? Aku tidak memanggilmu karena kau datang di luar ke ruang kantorku ini, tapi aku mengutamakan Bilal karena dia di luar menerima Islam bahkan sebelum aku. Coba lihat bagaimana cara seorang presiden mengatur jadwal antrian itu, siapa yang dikeluarkan. Dia tidak melihat, cuma ya tak se-ekstrim itu pula lah kita nanti misalnya kalau ada masalah atau situasi yang mirip sama kita. Tapi untuk menunjukkan bahwa tidaklah seorang terhormat ditandai pada posisinya di antara makhluk, kedudukannya di antara manusia, tapi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada pertanyaan dalam hati, apa yang memudahkanmu untuk menyembelih sifat tamak dan menjadikan sifat ingin dipuji tadi zuhud? Inilah jawaban atas kenapa harus zuhud. Jawabannya, menyembelih sifat tamak akan menjadi lebih mudah jika dibekali dengan pengetahuan dan keyakinan. Apa itu? Tuhan memiliki berangkas atas sesuatu yang membuat seorang menjadi tamak. Oke, Tuhan memang sudah sediakan. Kemudian hanya Dia yang memiliki kuncinya. Dan tidak dimiliki oleh seorang pun, dan Dia tidak akan memberi seluruh isinya kepada satu makhluknya kecuali atas izinnya. Mengenai upaya mempermudah dan menekan rasa ingin dipuji menjadi zuhud adalah dengan meyakini bahwa tidak ada satu pujian yang mendatangkan manfaat dan tidak ada satu celaan yang mampu mendatangkan musibah terhadap sesuatu yang lain kecuali atas izin Allah. Jangan takut. Walau orang memuji satu dunia, itu tidak menambah kedudukanmu di hadapan Allah. Walau orang mencela satu dunia, tidak akan mengurangi kemuliaanmu di hadapan Allah. Ini yang harus kita pahami itu. Kemudian Rasulullah pernah ditanya oleh seorang Badui, jika aku memuji seseorang ya Rasul, orang tersebut memang pantas dipuji karena terpuji. Akan tetapi
jika aku mencela seseorang, orang tersebut memang tercela. Maka Rasul menjawab, Zakallahu tabaraka wa ta'ala. Kalau memang itu maksudmu, hanya Allah yang berhak atas yang kau buat itu. Dia memuji seseorang karena memang orang itu layak dipuji. Dia mencela seseorang karena memang dia tahu orang itu layak dicela. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghukumkan orang itu layak dipuji atau layak dicela. Karena berapa banyak orang yang membiarkan dia dicela padahal dia melakukan amal terpuji. Tapi berapa banyak orang yang menyajikan di depan kita amal-amal terpuji padahal Allah sangat mencelaknya. Kenapa? Karena dia tidak membangun semua amal itu di atas landasan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang mulia, saya pikir ini catatan kita untuk bisa memahami sementara ini. Nanti kita akan melihat perbedaan antara ikhlas dengan jujur itu seperti apa. Setelah kita melihat syaratnya ini adalah dengan apa tadi, ada dua hal. Kita harus putus yang disebut keinginan dipuji. Jadi kalau kita datang dari kantor menuju masjid ini kita sholat, jangan pernah berharap ada orang di dalam kantor atau di perjalanan menuju masjid itu memuji kita. Itu syarat pertama untuk mendapat ikhlas. Dan kedua, jangan pernah berharap ada satu keuntungan yang kita peroleh dari kebiasaan kita di sini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Pak Ustadz, saya kalau beribadah karena ingin surga itu ikhlas enggak? Ya, itu ikhlas. Kenapa? Yang janjiin surga itu Allah. Kalau takut neraka, ya itu ikhlas. Karena yang menjanjikan menakuti kita dengan neraka itu adalah Allah. Tapi kalau saya ingin dipuji oleh Pak Anu, nah itu baru masalah. Jadi sebagus apapun amal itu, tapi ketika ada harapan kita terhadap makhluk, itu mengurangi kadar keikhlasan kita. Insya Allah ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.